Tambang ilegal masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari hutan Kalimantan, sungai di Sulawesi, hingga tambang emas di Papua, aktivitas ini menimbulkan kerusakan besar yang sering tidak terlihat oleh publik. Di video ini, kita akan membahas 5 dampak terbesar dari tambang ilegal yang mengancam lingkungan, ekonomi, dan keselamatan kita semua. Dampak pertama, dan yang paling jelas adalah kerusakan lingkungan yang sangat parah. Coba bayangkan, tambang ilegal ini beroperasi tanpa izin sama sekali. Artinya mereka tidak peduli dengan prosedur perlindungan lingkungan. Mereka datang, membuka lahan secara brutal, menggali tanah sedalam-dalamnya, lalu pergi begitu saja. Yang tertinggal adalah lubang-lubang raksasa yang tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga sangat membahayakan manusia dan satwa liar. Lubang bekas galian ini sering terisi air hujan, berubah menjadi danau asam yang beracun, dan menjadi perangkap mematikan. Selain itu, karena struktur tanahnya sudah dirusak, risiko longsor meningkat drastis. Ketika hujan deras datang, tanah yang tidak lagi stabil bisa ambrol kapan saja, mengancam pemukiman warga di sekitarnya. Ini bukan sekadar kerusakan. Ini adalah luka permanen di wajah bumi yang butuh ratusan tahun untuk pulih. Kalaupun bisa, hutan yang tadinya rimbun dan penuh kehidupan, dalam sekejap berubah menjadi lanskap tandus dan mati. Selanjutnya, dampak kedua yang tidak kalah mengerikan adalah pencemaran air. Ini adalah pembunuh senyap yang dampaknya terasa hingga puluhan tahun ke depan. Untuk memisahkan emas dari bebatuan, para penambang ilegal sering menggunakan bahan kimia super berbahaya seperti merkuri dan sianida. Prosesnya sangat sederhana dan brutal. Mereka mencampur batuan yang mengandung emas dengan merkuri, lalu membuang limbahnya begitu saja ke sungai terdekat. Bahan kimia ini kemudian mengalir bersama air, mencemari sumber air minum ribuan orang yang bergantung pada sungai tersebut. Ikan-ikan mati, ekosistem sungai hancur, dan yang paling parah, racun itu masuk ke tubuh warga. Merkuri yang terakumulasi dalam tubuh bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen, cacat lahir pada bayi, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Dampak kesehatan jangka panjangnya benar-benar fatal, mengubah sumber kehidupan menjadi sumber malapetaka. Dampak ketiga adalah hilangnya habitat satwa. Hutan bukan cuma kumpulan pohon, tapi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Ketika hutan dibuka secara paksa untuk pertambangan, satwa-satwa ini kehilangan segalanya. Tempat tinggal, sumber makanan, dan tempat berkembang biak. Hewan-hewan endemik kebanggaan Indonesia seperti orangutan di Kalimantan, cendrawasih yang megah di Papua, harimau Sumatera, dan berbagai jenis reptil serta amfibi, semuanya terancam punah. Mereka terpaksa keluar dari habitatnya, seringkali masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan, yang akhirnya memicu konflik antara manusia dan satwa. Kehilangan satu spesies saja bisa merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Aktivitas tambang ilegal ini secara efektif membongkar rumah mereka tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk pindah. Ini adalah tragedi ekologis yang terjadi di depan mata kita. Dampak keempat adalah sesuatu yang sering luput dari perhatian, yaitu konflik sosial dan keamanan. Di balik lubang-lubang galian itu, ada jaringan kompleks yang seringkali sangat gelap. Tambang ilegal sering melibatkan banyak pihak, mulai dari mafia tambang dengan modal besar, pekerja ilegal yang didatangkan dari luar daerah, hingga warga lokal yang tergiur keuntungan sesaat. Perebutan lahan menjadi hal yang biasa, seringkali berujung pada kekerasan, intimidasi, bahkan pertumpahan darah. Korupsi juga merajalela, di mana oknum-oknum tertentu menerima suap untuk menutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Struktur sosial di masyarakat lokal bisa hancur, rasa saling curiga meningkat, dan keamanan menjadi barang langka. Ini bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tapi sudah menjadi masalah kriminalitas serius yang mengancam stabilitas dan kedamaian masyarakat. Terakhir, dampak kelima adalah kerugian ekonomi negara yang luar biasa besar. Mungkin ada yang berpikir, setidaknya tambang ini menciptakan lapangan kerja dan perputaran uang. Tapi kenyataannya, kerugiannya jauh lebih besar. Karena ilegal, para penambang ini tidak membayar pajak, tidak membayar royalti, dan tidak memberikan kontribusi apapun pada pendapatan negara. Semua keuntungan masuk ke kantong pribadi mereka. Potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa digunakan
untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur hilang begitu saja. Lebih parahnya lagi, biaya untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak akibat tambang ilegal ini seringkali jauh lebih mahal daripada keuntungan sesaat yang didapat para pelaku. Jadi, secara ekonomi, negara rugi 2 kali, kehilangan pendapatan, dan harus menanggung biaya pemulihan yang fantastis. Tambang ilegal mungkin terlihat menguntungkan bagi segelintir orang dalam jangka pendek. Namun, dampak jangka panjangnya sangat merusak bagi masyarakat luas, lingkungan, dan masa depan bangsa. Dengan memahami kelima dampak mengerikan ini, semoga kita bisa lebih sadar, lebih peduli terhadap kelestarian alam, dan lebih kritis terhadap segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak rumah kita bersama. Jika kamu suka konten pengetahuan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu. Terima kasih sudah menonton.